Power Breakfast. Pendengar, saya langsung sapa Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD, yang sudah tersambung bersama kami melalui Zoom. Dan Anda bisa menyaksikan siaran ini juga melalui live YouTube, kemudian Instagram juga Anda bisa menyaksikan. Dan bagi Anda yang saat ini masih dalam perjalanan, Anda bisa menyimak melalui siaran radio kami. Selamat pagi, Prof. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Suwiryo. Terima kasih undangannya. Ini selamat pagi kepada para pendengar El Sinta juga. Baik, Prof, ini narasumber Power Breakfast yang pertama dulu, 2018, Bu. Ketika itu kita wawancara di sekolah BMKG ya, Bu, kalau nggak salah ya, Bu ya. Waktu itu ya, Bu. Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Betul. Sampai jumpa. Ini kita jumpa lagi nih ya. Selamat jumpa lagi. Saya ingat saya dapat topi, dapat kaos tuh. Sekarang karena nggak tatap muka, nggak dapat apa-apa, Bu. Oh, nggak apa-apa. Dapat kabar baik lah. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya. Masih sering ke sekolah BMKG, Bu? Di Pondok Betung ya, Bu? Rumah saya kan di samping sekolah itu. Oh iya, ketika itu ya, Bu ya. Oh, sampai sekarang masih ya, Bu? Masih di situ, ya. Jadi pulangnya ke sana, Bu? Saya kebetulan karena ada gempa di Jogja, saya sedang bertugas ini bersiap-siap untuk ke lapangan dalam hal ini melakukan investigasi terhadap gempa di Jogja yang di Bantul ya. Iya, di Bantul. Baik. Nah, ini nanti kita bahas, Bu, karena ini masuk materi wawancara nanti, Bu. Saya ingin yang santai-santai dulu. Jadi, setiap hari Ibu dari rumah Pondok Betung menuju ke Kemayoran BMKG ya, Bu? Iya, betul. Perjalanan jauh sekali, Bu. Dari rumah jam berapa, Bu, berangkat, Bu? Nah, perlu waktu sekitar kalau pagi itu 1,5 jam. Itu 1,5 jam di jalan ya, Bu ya? Malam hari. Kalau malam itu bisa 1 jam. 1 jam ya kalau malam. Kalau pas tidak macet ya. Baik. Jadi berangkat dari rumah biasanya jam berapa, Bu? Oh, tidak mesti. Tidak mesti. Ya, kadang-kadang kalau ada hal yang penting, kadang-kadang jam 1 dini hari gitu ya. Tapi nanti balik lagi udah jam istirahat sebentar ya, udah subuh ya. Jadi setelah istirahat ya berarti setelah itu. Jadi tidak selalu rutin jam 7 pagi menyesuaikan pun. Seperti itu. Utamanya ketika ada peristiwa gempa atau apapun ya, Bu. Karena itu kan jamnya nggak nentu ya, Bu ya. Ya. Jadi kapanpun Ibu harus datang ke kantor menjelaskan kepada publik, Bu. Iya, demikian. Luar biasa. Yang lain juga, teman-teman yang lain juga begitu. Betul, karena bagian dari supporting ya, Bu. Nah, kalau demikian soal sarapan, olahraga, dan waktu istirahat juga ritmenya nggak menentu juga, Bu? Mungkin waktunya sama, hanya tempatnya yang tidak menentu. Kadang sarapan di mobil atau makan malam di mobil, tergantung kondisi saat itu sedang di mana. Tapi kalau jamnya makan ya makan, begitu. Olahraga menyesuaikan. Kadang-kadang pekerjaannya sendiri itu sudah suatu olahraga. Seperti sejak gempa di Bantul itu kami kan melakukan penyelidikan. Ya itu harus naik turun gunung ya itu sekaligus olahraga gitu. Jadi kayak tentara ya, Bu. Kapanpun ada penugasan, ada peristiwa langsung datang dimanapun itu berada ya, Bu ya. 24 jam. 24 jam. Tapi keluarga sudah terbiasa dengan hal itu ya, Bu. Ya, alhamdulillah sudah memaklumi kondisi tersebut, ya, sudah mengerti lah seperti itu. Iya, Ibu menjabat sebagai Kepala BMKG dari 2017 ya, Bu, selepas jabatan Rektor UGM ya, Bu. Betul. Luar biasa. Selama itu, Bu, selama menjabat sebagai Kepala BMKG, Bu, sampai sekarang, Bu, apa sih, Bu, yang merasa Ibu belum semuanya diberikan kepada negara, katakanlah begitu ya, kepada masyarakat dalam hal penugasan, Bu? Ya, jadi satu hal adalah koordinasi dan sinergi. Nah, terus terang saya merasa masih harus terus ditingkatkan. Karena namanya koordinasi, sinergi, itu kan tidak bisa dilakukan sendiri oleh saya atau oleh lembaga kami. Ini harus
ada partner ya, pihak-pihak terkait. Nah, ini terus berusaha kami bangun, misalnya untuk memberikan peringatan dini, misalnya gempa bumi dan tsunami. Nah, peringatan dini itu membutuhkan monitoring dan data. Nah, data untuk peringatan dini kalau berbasis gempa bumi langsung dari BMKG. Jadi kami bisa mandiri. Tetapi kalau tsunami itu datanya tidak hanya dari BMKG. Ada yang dari Badan Informasi Geospasial atau BIG. Nah, itu berupa alat ukur tinggi muka air laut. Karena untuk membuktikan bahwa tsunami itu terjadi. Namun juga pengalaman di tsunami Selat Sunda itu karena erupsi gunung api. Jadi untuk memberikan peringatan dini, data tentang ke gunung apian harus masuk. Nah, ini kalau data dari tempat lain itu tantangannya macam-macam. Nah, ini yang kami merasa masih harus banyak bekerja keras dalam mendapatkan data-data, terutama misalnya ke gunung apian seperti itu. Yeah. Nah, jadi intinya ya terus menjalin sinergi ya Bu. Nah, data yang akan disampaikan ke publik kan sebetulnya sumbernya kalau dari penjelasan Ibu kan tidak hanya satu sumber dari BMKG, bisa dari mana saja, utamanya misalnya tsunami, kemudian erupsi, gempa bumi dan lain sebagainya kan tidak satu ya Bu sumbernya. Nah, pernah nggak misalnya data yang disampaikan ke publik ternyata dianggap tidak akurat Bu? Kalau akurasi kami belum mengalami, tetapi kami pernah waktu terjadi tsunami di Selat Sunda. Orang taunya kan tsunami itu BMKG. Tetapi kami saat itu malah tidak tahu ada tsunami. Karena tsunami-nya karena erupsi gunung api. Bukan karena BMKG itu seperti kemarin bisa memberikan info dini tentang gempa bumi dan menyatakan tidak berpotensi tsunami. Itu bisa karena datanya dari BMKG semua, berdasarkan data-data kegempaan. Tapi kalau tsunami yang diakibatkan karena non-gempa bumi, misalnya karena erupsi gunung api, nah itu kami membutuhkan data dari tempat lain. Nah, jadi waktu Selat Sunda itu kami tidak bisa memberikan peringatan dini tsunami karena kami tidak memiliki data itu. Dan setelah saya kaget, kok bisa ada tsunami, tidak ada gempa bumi. Lalu saya ingat teori bahwa tsunami itu bisa diakibatkan oleh erupsi. Lalu kami segera koordinasi dengan lembaga yang mengurusi erupsi gunung api, dan ternyata benar saat saya menelpon baru saja terjadi erupsi sekitar setengah jam yang lalu, lebih gitu. Nah, baru Masya Allah, ini berarti kemungkinan besar karena erupsi itu, dan ternyata memang benar erupsi yang mengakibatkan ambrolnya tebing gunung api, ambrol kemudian masuk ke laut dan mengakibatkan luapan air dan itu terjadi tsunami. Nah, itu pelajaran yang sangat benar-benar yang menurut saya ini harus sinergi itu tadi. Dan kami terus berupaya agar data itu selalu masuk ke BMKG agar kita bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada publik. Karena kalau tidak ada data, ibaratnya pilot mengendarai pesawat tapi tertutup, nggak ngerti informasi apapun karena datanya tidak ada di BMKG. Seperti itu. Nah, ini PR yang sangat oleh karena itu kami berusaha untuk, ya ini kan kami bahas bersama kementerian lembaga terkait dan akhirnya lahirlah peraturan presiden yang mengatur koordinasi itu. Nah, peraturan presiden itu sudah lahir setelah peristiwa itu. Kami berjuang agar peraturan yang karena kami tidak mungkin memerintahkan lembaga lain untuk sesuai dengan kebutuhan ini, kan tidak, harus ada yang memayungi. Ada payung hukum ya Bu.
Ya, untuk mendapatkan hal itu juga ternyata tidak bisa seketika, harus banyak upaya ini. Nah, tapi alhamdulillah akhirnya akhir 2019 peraturan presiden itu sudah terbit, ada payung hukumnya. Dan insya Allah saat ini kami sudah mendapatkan data meskipun masih belum cukup seperti itu. Iya. Belum data itu. Iya, jadi itu yang setelah peristiwa tsunami itu, Bu, ya. Karena dulu memang sempat ramai ketika itu, Bu, sempat ramai karena dianggap informasi dari BMKG tidak akurat, tidak ada peringatan dini tsunami, tetapi mengapa ada tsunami? Itu yang masyarakat juga akhirnya bingung ketika itu ya, Prof. Ya, justru waktu itu kami meluruskan, ini bukan masalah tidak akurat, tidak ada data. Itu lebih parah dari tidak akurat. Tidak akurat itu masih mending. Ada informasi. Ada datanya, ada yang masuk ya, Bu. Ada datanya. Ini lebih parah, tidak mendapatkan data. Jadi tidak bisa mengatakan tidak akurat. Orang datanya nggak ada. Iya. Itu lebih parah dari tidak akurat. Nggak ada yang bisa dibaca, nggak bisa disampaikan ya, Bu. Nggak bisa. Gimana? Oke. Ini. Artinya masyarakat perlu banyak diedukasi, Bu. Perlu banyak diedukasi seputar info kegempaan. Bagaimana informasi itu bisa dirumuskan di satu pusat data misalnya, sehingga masyarakat bisa meyakini bahwa inilah data yang valid. Begitu kira-kira, Prof, ya? Betul sekali. Jadi kami terus mengedukasi ke masyarakat bahwa tsunami ini bisa diakibatkan oleh misalnya erupsi gunung api, oleh gempa bumi, dan kalau gempa bumi BMKG bisa langsung memberikan informasi, tetapi untuk hal yang selain itu kita terus bersinergi. Selain mengedukasi juga membuat sinergi itu menjadi ini, dan ternyata data antar lembaga ini memang harus benar-benar diperjuangkan, diperoleh dengan data yang cukup untuk dapat memberikan peringatan dini. Seperti itu. Baik. Nah, Bu, tugas yang Ibu laksanakan dengan jajaran ini kan menyampaikan informasi soal kebencanaan. Ini kan menyangkut nyawa banyak orang, Prof, ya, menyangkut banyak orang, dan hitung-hitungannya itu harus teliti. Kemudian cara membaca datanya juga harus cermat betul. Tentu kan ini dimulai dari sekolah, Bu. Sekolah BMKG yang ketika itu saya ke sana, Bu. Ya, mungkin Ibu bisa cerita sedikit, Bu, sekolah BMKG ini yang nantinya akan mencetak orang-orang yang akan berkiprah untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang kebencanaan, kegempaan, dan lain sebagainya, Bu. Betul, betul sekali. Utamanya adalah kecepatan, ketepatan, dan akurasi dalam memberikan informasi dan peringatan dini. Bagaimana hal itu bisa terwujud? Si pengolah data dan informasi tadi, si pengolah peringatan dini tadi harus paham tentang matematik. Jadi yang sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika itu kan sekolahnya 4 tahun. Pelajaran matematika itu kurang lebih 3 tahun. 3 tahun tuh matematika terus, juga geofisika. Fisika, geofisika itu 3 tahun terus menerus ya, sampai kalau integral itu cacingnya itu sampai 3 gitu ya. Terus juga terutama itu matematika, geofisika, dan fisika. Nah, ini syarat utama. Dan kedisiplinan. Jadi semi militer, karena mereka harus benar-benar tangguh, disiplin. Misalnya sedang mengolah data, memproses data, tapi ruangannya bergoyang karena gempa bumi. Ruangannya misalnya seperti di latar belakang saya ini misalnya ya. Nah, di situ kan ada komputer, ada meja. Nah, mereka tidak boleh lari keluar. Kalau lari keluar nanti tidak ada yang mengolah data. Jadi apapun yang terjadi harus berlindung di bawah meja menggunakan helm. Biasanya gempa itu kan hanya beberapa detik ya, kurang dari 1 menit. Berlindung di situ. Nah, saat berlindung itu komputernya menghitung sendiri, otomatis mengeluarkan informasi dan peringatan dini. Nah, tapi setelah detik-detik goyangan berakhir, mereka harus segera keluar dari perlindungan, keluar dari meja ya.
terus memverifikasi. Nah, sehingga pendidikannya itu harus menyiapkan kecerdasan otak, kemampuan untuk bekerja dalam kondisi tegang dan kedisiplinan. Dan peralatan itu juga harus dijaga, jangan sampai tidak terpelihara, sampai rusak. Ini harus dijaga. Jadi mereka harus dilatih untuk semacam itu. Dan melakukan analisis, kajian, studi. Nah, jadi sampai ke sana, menganalisis kira-kira zona-zona yang rawan gempa di mana saja, kira-kira kemungkinan terburuk terjadi gempa bumi di zona tertentu itu magnitudonya berapa. Ya. Seperti itu. Jadi saya membayangkan Bu, ketika semua orang sedang panik gempa, tetapi mereka orang-orang yang bertugas di BMKG justru dia harus mengolah data saat itu. Jadi di tengah kepanikan mereka tetap stay di tempat. Saya jadi teringat ketika beberapa waktu lalu Jakarta juga diguncang gempa ya Bu, kan sempat beberapa. Nah ketika beruntung meja ini sangat kuat Bu, meja siaran ini sangat kuat. Jadi saya tidak lari keluar, tapi saya langsung berlindung di bawah meja, meskipun cuma sebentar, deg-degan juga Bu. Ya kita sebenarnya panik juga ya, tapi kan berusaha menenangkan diri. Karena kalau panik kan salah langkah. Betul. Saat diguncang gempa itu saya ada di lantai 12. Wah, itu semakin tinggi kan semakin besar guncangannya, Bu. Ya, ayunannya semakin lebar, semakin ini. Lalu kami bersembunyi di bawah meja. Kebetulan itu maghrib setelah sholat. Saya saat sholat itu kok goyang. Untung udah salam gini, terus wah ini gempa, langsung saya segera berlindung di bawah meja. Seperti itu. Nah setelah baru turun 12 lantai. Iya. Baik, Bu, kita sapa pendengar. Sudah menunggu ada Pak Sutadi di Cilengsi Bogor dan Pak Citra di Bogor. Pak Sutadi, halo Pak Sutadi. Selamat pagi, Marverio. Ya, selamat pagi. Apa kabar? Sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. pertama, Marverio, sebagai rakyat, saya mengapresiasi Ibu luar biasa. Saya sebagai masyarakat yang dulunya awam dengan gempa, dengan apa, tapi datangnya BMKG ini sekarang ini luar biasa. Jadi membawa berita yang benar-benar datanya akurat, datanya benar-benar sebelum kejadian sudah keluar data itu, dan masyarakat kita merasa teredukasi. Mungkin hanya perlu peningkatan untuk mengedukasi masyarakat bahwa memang di Indonesia ini kan rawan gempa, rawan bencana, dan ini dengan adanya Ibu yang menjabat ini saya mengapresiasi sekali. Benar-benar saya merasa ternyata gempa tuh seperti ini, ternyata kejadian di Indonesia tuh seperti ini. Dan ini terus salut, terus tingkatkan Ibu, saya support, saya berdoa mudah-mudahan Ibu tetaplah, dan datanya itu betul-betul satu persatu tuh detail sekali. Saya selalu mengikuti apa yang kejadian itu luar biasa. Dan ya ini buat yang di Yogyakarta nih, ya saya berdoa mudah-mudahan tepat selesai, tepat mulai, dan rakyat membanggakan, artinya menambahkan seorang seperti Ibu ini, Ibu kami. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Sutadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ya Bu ya. Kedua ada Pak Citra di Bogor. Pak Citra, silakan Pak Citra. Selamat pagi Pak Wirjo, selamat pagi Pak Citra. Ibu Prof. Dwi. Pagi Pak Citra. Maaf, seberapa besar kemungkinan merger antara BMKG dengan Badan Kegunung Apian dari SDM? Itu kan lebih kuat lagi tuh kalau di merger tuh, lebih bagus dibilang, lebih kuat. Soalnya kan kayak BRIN, gabungan Litbang Kementerian, terus BPPT dan LIPI, sehingga tidak ada redundant tentang kebumian kalau istilahnya. Jadi saya mengusulkan Badan Kebumian dan Meteorologi Nasional kayak gitu, sehingga kebutuhan data, powernya, dan ruang lingkupnya lebih luas lagi. Jadi kemaslahatan BMKG bisa lebih besar lagi, dan Ibu bisa mengusulkan kepada Presiden bahwa ini akan lebih baik. Ini usulan saya. Semoga bisa
tindak lanjutin ya Bu. Makasih. Terima kasih Pak Citra. Kemudian ketiga Pak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Setelah ini Ibu bisa menanggapi. Pak Putra, silakan Pak Putra. Ya, langsung ke poinnya Bu narasumber asal. Ya. Jadi Bu Cornelia ya, dari BMKG ini memang Jepang salah satunya negara percontohan terbaik di dunia ya, yang sering dilanda gempa gitu. Artinya Jepang akhirnya membuahkan satu ide, membuat bangunan beton yang semi bergoyang gitu. Iya, itu terkenal. Jadi kalau misalnya kita bisa ada kerjasama ke teknologi Jepang dalam hal pergempaan gitu ya, pastinya apapun cerita kayak di Aceh kemarin itu kan bangunannya kan sudah dirubah ya, polanya dari simetris menjadi setengah lingkaran gitu ya. Artinya memang di jalur cincin Indo-Pasifik lempeng kita ini memang begitu dia, gempa di laut nanti ke darat dampaknya ke darat. Iya, kalau di darat gimana? Kalau di gunung apa kategorinya? Jadi hendaknya ini menjadi apa Bu ya? Kerja PUPR atau desain gimana ya? Supaya apapun ceritanya baik gempa di laut kita wanti-wanti untuk pesisir-pesisir laut. Kalau di gempa misalnya gempa lahar panas, oh ini kategorinya. Jadi benar kata penelpon barusan itu, kebumian itu hendaknya kita ada sambil juga pinjam adopsi teknologi Jepang misalnya, apa yang bisa sumbangsi ke kita. Artinya tropis ini kaya dengan itu, tapi gempanya setiap hari. Demikian. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Putra di Sibolga, Sumatera Utara. Silakan ditanggapi Bu. Terima kasih sekali. Ini atas masukan-masukan ya. Tadi yang pertama Pak Sunardi, Pak Sutadi ya. Pak Sutadi. Pak Supadi, mohon maaf. Ya. Pak Supadi, terima kasih sekali atas apresiasi yang diberikan ya. Ini merupakan penyemangat ya, tapi kami terus terang masih merasa untuk perlu terus ditingkatkan. Memang dibandingkan katakanlah 5 atau 7 tahun yang lalu ya, data-datanya lebih detail ya, dan akurasi memang jauh meningkat, itu memang benar. Tapi cita-cita kami adalah seperti Jepang. Cita-cita kami seperti Jepang. Jadi tahun 2017 Jepang atau 2018 Jepang itu sudah mampu memberikan peringatan dini tsunami dalam waktu 3 menit. Nah, kami saat itu 2017 peringatan dini tsunami-nya dalam waktu 5 menit. Jadi lebih lambat. Namun kami belajar sesuai saran Pak Patra, kami belajar banyak ke Jepang, dengan Jepang, dan orang Jepang juga datang ke tempat kami, knowledge transfer. Hari ini kami sudah dapat memberikan peringatan dini dalam waktu kurang lebih 3 maksimum 4 menit. Dari 5 menit bisa sampai menjadi 3 menit. Paling telat 3,5 menit dan jarang 4 menit. Nah, karena belajar dengan Jepang tadi. Jadi benar sekali Pak Putra bahwa kerjasama dengan Jepang itu memang kami lakukan sejak dini. Karena dalam rangka memang kami mengakui nomor 1 dalam hal ini adalah belajar dengan Jepang. Nah, kemudian Pak Citra dari Bogor, terima kasih sekali Bapak Citra, pengamatan Bapak sangat tajam, sangat benar. Di Jepang, pengelola gunung api ya dan gempa bumi itu satu lembaga, tidak di dua lembaga yang terpisah, sehingga peringatan dini tsunami baik karena erupsi gunung api ataupun karena gempa bumi itu ditangani satu lembaga, sehingga mereka dengan cepat dalam waktu 3 menit. Dan kami masih berupaya. Terima kasih saran Bapak, dan itu yang ya insya Allah mohon doanya semoga dapat disadari bersama. Karena kami juga menjaga jangan sampai terkesan kami ingin nyaplok ke sana kemari.
Padahal tujuannya keselamatan, bukan mencaplok ya, tapi keselamatan untuk publik. Jadi kalau semua data itu menjadi satu, artinya bukan semua ya, yang vital-vital saja. Kalau semua data kan sulit menjadi satu. Tapi yang vital, data esensial, itu seperti halnya Jepang, itu memang satu lembaga. Jadi terima kasih masukannya. Kami akan mempertimbangkan hal tersebut. Kami akan memperjuangkan. Terima kasih. Iya, oke. Jadi memang kalau tantangannya ini diperlukan supaya tidak terjadi peristiwa seperti tsunami yang di Selat Sunda ya, Prof ya. Karena datanya biar supaya lebih cepat, jadi diintegrasikan. Kira-kira begitu ya? Ya. Di negara-negara lain, Jepang juga melakukan hal itu ya, Bu? Iya, Jepang lebih dahulu melakukan hal itu. Ya, memang. Jadi lebih cepat mereka menyampaikan info ke masyarakat secara akurat ya? Betul, lebih cepat. Kami belajar dengan Jepang, bekerja bersama lah. Intinya bekerja bersama. Iya, oke. Bu, bagaimana sebetulnya potensi bencana gempa bumi di Indonesia, Bu? Terutama di Pulau Jawa ya, Bu, karena sebagai pulau sebagian besar apalagi masyarakat ada di Pulau Jawa, Bu. Iya. Jadi potensi bencana terutama di Pulau Jawa itu dari sisi tektonik ya, gempa bumi dan tsunami itu potensinya tinggi. Jawa, Sumatera, di Indonesia lah ya, tidak hanya di Jawa. Jawa, Sumatera, Kalimantan relatif paling stabil, relatif ya, bukan berarti tidak ada gempa, tidak ada tsunami, ada, tapi relatif paling stabil. Kemudian Indonesia Timur ya, Papua ini potensinya tinggi karena kepulauan Indonesia ini terbentuk oleh aktivitas tumbukan lempeng-lempeng tektonik, yaitu lempeng Samudra Hindia dari arah selatan menumbuk lempeng Eurasia yang ada di utara ya. Jadi menumbuk lempeng Samudra Hindia masuk ke bawah lempeng benua Eurasia, dan dari arah timur bergerak lempeng Samudra Pasifik menumbuk ke bawah lempeng benua Eurasia. Jadi ini bergerak terus sejak jutaan tahun yang lalu, sehingga sering diguncang gempa. Dalam 1 tahun BMKG mencatat saat ini hampir atau rata-rata ya 10 hingga 11.000 kejadian gempa-gempa dengan berbagai kekuatan. Setiap tahun, Bu? Setiap tahun. Tapi yang dirasakan hanya ratusan. Yang ribuan itu yang mencatat alat, tidak dirasakan. Nah, itu baru dari gempa bumi. Nah, gempa bumi ini dapat memicu tsunami. Jadi potensi tsunami di Indonesia memang termasuk tinggi, cukup tinggi ya dibandingkan wilayah negara lainnya. Dan selain itu karena tumbukan lempeng juga terjadi aktivitas kegunung apian karena tumbukan lempeng. Jadi ya ada gempa bumi, ada tsunami, ada erupsi gunung api. Kemudian dampak lanjutannya bisa terjadi bencana berupa land subsidence ya, ambesan tanah atau likuifaksi ya, longsor. Nah, itu dampak ikutan lanjutannya. Itu dari sisi bumi. Nah, posisi Indonesia juga di antara 2 samudra. Tidak hanya benua, antar 2 benua, tapi juga 2 samudra. Interaksi 2 samudra itu mengakibatkan wilayah Indonesia sangat rentan mengalami anomali iklim dan cuaca ekstrim karena posisi tadi dan di Khatulistiwa. Jadi kita saat ini mengalami El Nino, kekeringan selama beberapa bulan, ini mulai Juli ya, sampai diprediksi sampai Oktober. Kemudian juga setahun sebelumnya mengalami La Nina, yaitu curah hujan yang berlebihan. Kelebihan curah hujan itu bisa mencapai 100% dari curah hujan rata-ratanya. Dan juga sering mengalami cuaca ekstrim. Jadi potensi semacam itu, dan BMKG bertugas untuk memonitor, memberikan informasi dan peringatan dini kepada masyarakat agar mereka dapat bersiap-siap atau menghindar dari bencana tadi atau mencegah.
Demikian. Oke, baik Bu, kita sapa pendengar dulu. Sudah menunggu ada Pak Hari di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Pak Hari, silakan Pak Hari. Selamat pagi Mas Wiryo. Pagi Pak Hari. Selamat pagi Profesor Bu Dwi Korita. Ya. Selamat pagi Pak. Saya mau tanya Bu, untuk potensi erupsi gunung api yang ada di darat dan di laut seperti di Selat Sunda itu ya, Gunung Krakatau, itu berpotensi nggak Bu untuk kegiatan operasi pertambangan migas yang ada di offshore Bu, seperti di Kalimantan, seperti di Pulau Seribu ya, kemudian sama di Kerawang itu, Kerawang Utara. Itu Bu, apakah dia berdampak misalnya ada erupsi yang besar sekali gitu ya, apakah dia bisa mempengaruhi kedalaman laut, dia membelah atau gimana gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pengolahan data Bu, untuk gunung erupsi itu dengan metode ini ya, interpretasi logging Bu ya, dari segi geofisika atau geologinya. Terima kasih Bu, selamat pagi. Selamat pagi Pak Selamat pagi, Putra, Pak Pak Hari ya, Pak Hari di Cempaka Putih. Kemudian selanjutnya ada Pak Indra di Bekasi. Pak Indra, silakan Pak Indra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Selamat Indra. pagi, Prof. Ya. Halo. Indra. Selamat pagi, Prof. Iya Pak Indra, Selamat. Anda sudah mengudara. Wirjo, ya. Ya. Bu, saya sih mau ngamati kan kalau tidak salah BMKG itu juga mengawasi tentang karena peneraan ya dari alat-alat timbang. Ini agak menyimpang kalau saya mungkin tidak menanyakan tentang gempa. Nah, jadi monitoring alat-alat tera itu kan merupakan bagian dari tugasnya BMKG juga ya Pak, Bu ya, Pak. Benar nggak Bu? Ya. Halo? Ya. Okay. Kita mendengar, saya mendengar, saya catat nanti kami jawab. Iya. Oke ya. Jadi kalau saya ngelihat nih kehidupan hari-hari saya ngamati, saya suka ke pasar itu. Nah itu maaf aja Bu ya, itu kadang-kadang alat timbangnya tuh saya tidak tahu apakah alat timbangnya sih ukurannya bagus, tapi kan selalu ada selisih itu kalau saya timbang lagi di rumah itu. Nah itu siapa yang bertanggung jawab terhadap? Kasihan sekali kalau misalnya kalau porsinya besar memberi barangnya mungkin di atas 1 kilo mungkin selisihnya nggak begitu banyak. Tapi kalau cuma setengah kilo harus dikurangi 1 ons itu kan agak kasihan gitu ya untuk masyarakat kecil. Iya. Itu yang namanya timbangan itu ya, anak timbangannya selalu nempel, saya pernah mencoba marah Bu orangnya. Jadi kita pengen lihat dulu itu ayam-ayamannya itu ya, yang dari itu timbangan itu. Timbangan duduk ya. Saya bilang saya mau kalau bisa itu disosialisasikan seperti yang ada di pom bensin misalnya. Dari nol ya Pak, dari nol ya Bu. Kalau bisa itu juga diteranya secara berkala gitu ya. Oke, baik. Pak Indra, kita sudah dapat poinnya ya soal tera ini ya Pak Indra ya. Dilakukan secara berkala atau itu sudah bukan tanggung jawab lagi ketika sudah ke pemiliknya langsung misalnya. Ya, oke. Nanti Prof Dwi Korita akan menanggapi. Saya pertanyaan selanjutnya dari Pak Prihaswara melalui WhatsApp Bu. Pak Prihaswara, bisa diinfokan Prof kenapa BMKG dan Kegunung Apian ini tidak satu lembaga. Jadi supaya koordinasinya semakin mudah Bu ya. Kemudian dari Pak Indra di Jakarta, saya rasa betul ya, seharusnya disinergikan saja satu pintu Kegunung Apian dengan BMKG supaya tidak terjadi lagi misinformasi yang dianggap menyesatkan oleh masyarakat berkaitan dengan akurasi tsunami dan kegunung apian. Nah, ternyata sudah mulai melek semua nih Bu, pentingnya integrasi informasi data tersebut. Silakan Prof ditanggapi Prof Dwi. Terima kasih. Izinkan saya menanggapi bagian yang mulai dari yang terakhir ya.
Pak Prihaswara. Iya. Pak, terima kasih sekali atas pandangan, saran, masukan Bapak. Kami benar-benar memperhatikan hal tersebut dan berupaya untuk ke arah sana apabila memang itu dipandang yang terbaik. Nah, tapi kenapa BMKG bisa terpisah dari kegunung apian? Itu karena sejarah, Pak. Jadi di Indonesia ini BMKG itu awalnya dari meteorologi dan geofisika awalnya, dan itu sejak zaman Hindia Belanda tahun 1840-an. Nah, jadi saat itu sudah ada kantornya yang lama ada di Kuitang ya. Namun kemudian lembaga ini saat merdeka, Indonesia merdeka, pernah berada di bawah jawatan yang mengurusi tentang KPU-an. Namun akhirnya berada di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi sejarahnya ini adalah untuk melayani informasi cuaca bagi penerbangan. Jadi itu sejarahnya, ngurusi penerbangan gitu ya. Yang kebumiannya itu saat itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi tetap masuk di bawah Kementerian Perhubungan. Nah, kalau ke gunung apian, nah ini saya kurang paham ya. Ke gunung apian itu masuk di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nah, karena di bawah kementerian itu ada badan yang disebut Badan Geologi. Nah, Badan Geologi itu mengurusi gunung, antara lain ada Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Jadi itu ya sebatas pengetahuan saya adalah sejarahnya berbeda. Tapi benar sekali yang dikatakan Pak Indra, di negara Jepang yang paling maju dalam hal ini, itu sudah menjadi satu. Itu. Meskipun sekarang kita bisa data exchange, ya teori kita sudah ada MOU ditandatangani bersama, ada pertukaran data, ada SOP bersama. Namun sekali lagi masih banyak yang harus disempurnakan karena tidak hanya sebatas SOP dan tanda tangan. Jadi misalnya data harus ada. Ini yang kita masih berupaya bekerja bersama. Ini mohon doanya agar yang terbaik bisa segera terwujud. Kami tidak diam, kami melalui berbagai langkah dan cara. Dan yang dari Bekasi, Pak Indra tadi ya, peneraan TERA itu oleh kantor metrologi, bukan meteorologi. Kami BMKG itu adalah badan meteorologi, itu cuaca. Kalau peneraan itu metrologi. Agak jadi, sama namanya Bu ya, meteorologi dan meteorologi. Nah, ini memang banyak yang salah. Saya waktu mahasiswa mencari data curah hujan, itu cuaca, saya ke meteorologi. Tapi saat tanya orang-orang, orang-orang di mana kantor meteorologi, ditunjukkan, akhirnya saya ditunjukkan tempat sampai sana pada bingung. Meteorologi yang ditunjukkan tempat. Meteorologi. Itu terjadi waktu saya mengerjakan skripsi. Jadi ini sekaligus menyampaikan ke publik ada bedanya. Saya setuju memang harus itu juga kuat ya, meteorologi itu juga peneraan memang harus kuat ya untuk kepentingan masyarakat, itu saya setuju, tapi mohon maaf kami tidak menangani hal tersebut. Dan yang di Cempaka Putih ini berdampak tentang tadi gunung api. Betul. Gunung api dan bagaimana dampaknya terhadap eksplorasi minyak bumi ya, itu ditangani oleh Badan Geologi di bawah Kementerian ESDM. Jadi barangkali bisa ditanyakan langsung ke badan tersebut, akan dapat dijelaskan secara tepat. Kalau tanya ke saya tidak dapat menjelaskan karena kebetulan tidak menangani hal tersebut, nanti bisa salah. Meskipun saya kuliahnya mempelajari, tapi kan tidak berwenang.
sudah ada lembaga yang menangani seperti itu. Ya. Ya. Baik. Terima kasih, saya mohon maaf tentang hal ini. Oke, baik. Bu, kita jeda sejenak boleh ya Bu? Nanti kita lanjut di segmen berikutnya. Dan untuk pendengar kita cukupkan Bu, karena kami ingin mengetahui lebih banyak kiprah Ibu di internasional juga ya Bu ya. Dan pendengar tetaplah bersama kami. Power Breakfast. El Shinta Update. Kericuhan besar terjadi di beberapa kota di Prancis yang disebabkan meninggalnya seorang remaja Nahil 17 tahun setelah ditembak oleh polisi karena tidak menunjukkan surat izin mengemudi saat berkendara. Peristiwa penembakan terjadi di pinggiran kota Paris Nanterre pada Selasa 27 Juni pagi. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Prancis, Andorra, Monaco, serta Delegasi Tetap Republik Indonesia untuk UNESCO Muhammad Umar menjelaskan bahwa sampai dengan tadi malam, kerusuhan sudah sedikit mereda dan pemerintah Paris telah mengerahkan pasukan pengamanan di sejumlah ruas di Paris maupun kota-kota kecil. Kalau saya melihatnya memang ini seperti membuka luka lama ya. Jadi memang ada masalah integrasi sosial dari masyarakat pendatang di sini yang mayoritas dari daerah Maghribi, dari Tunisia, Maroko, Aljazair, ya Aljazair. Sebetulnya sudah lama di sini, mungkin sudah sampai generasi ketiga tinggal di Prancis. Tapi memang secara sosial karena perbedaan budaya, agama juga itu sepertinya belum bagus integrasi sosialnya sehingga ada gap-gap yang memicu dan menimbulkan lagi perasaan anti atau ketidakpuasan terhadap cara aparat menangani warga dari pendatang. Lebih lanjut, Muhammad Umar menjelaskan jika kondisi diaspora di Perancis saat ini aman. Pihak KBRI terus berkomunikasi dan juga menyebarkan informasi mengenai tempat-tempat yang berpotensi kerusuhan, serta update informasi terkini kepada WNI. Pihak KBRI juga terus berkomunikasi dengan pihak keamanan untuk memberikan informasi jika ada WNI yang terluka dengan menyediakan nomor hotline yang ada di Perancis. Ia juga menghimbau kepada pihak keluarga WNI di tanah air untuk meninjau perkembangan dan juga upaya perlindungan terhadap WNI di Perancis melalui media sosial. Alisan, kemeja lokal brand dengan standar internasional. Dapatkan di modern dan tradisional market di seluruh Indonesia. Ingat kemeja, ingat Alisan. Power Breakfast. Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Power Breakfast masih bersama dengan Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, Kepala BMKG. Bu, kita lanjut ya Bu ya. Ibu kan kiprahnya bukan hanya di tingkat nasional Bu, di internasional. Tercatat sejak 2015 kalau tidak salah, Ibu menjabat sebagai Wakil Presiden Internasional Consortium on Landslides. Betul ya Bu? Iya, sudah berakhir di tahun 2018. 2018 berakhir. Oke. Bu, sebetulnya apa sih Bu International Consortium of Landslides ini Bu? Jadi itu suatu lembaga, bukan lembaga ya, suatu konsorsium lah ya, kumpulan pakar-pakar seluruh dunia, ya, internasional seluruh dunia yang khusus memperdalam, melakukan riset, studi, kajian tentang longsor. Nah, ini karena longsor itu kan merupakan masalah global juga ya. Dengan adanya cuaca ekstrim, maka kejadian longsor sering terjadi. Jadi salah satu tujuannya adalah untuk melindungi atau memberikan hasil-hasil riset ini untuk kepentingan safety, human safety, keselamatan manusia dan lingkungannya. Seperti itu. Nah, namun setelah 2018, saya kan sudah berakhir. Di 2019, saya dipercaya sebagai chair atau sebagai ketua Intergovernmental Coordinating Group, kelompok antar negara yang berada di sepanjang pantai Samudra Hindia. Jadi namanya Intergovernmental Coordinating Group on Indian Ocean Tsunami Warning and Mitigation System. Ya, jadi tugasnya adalah memimpin
25 negara atau memimpin mitigasi dan mitigasi dan peringatan dini tsunami bagi 25 negara di sepanjang Samudra Hindia. Itu mulai 2019 sampai 2022 dan diperpanjang sampai 2024. Itu untuk memimpin hal tersebut. Pada waktu yang bersamaan, saya diminta sebagai anggota steering committee pada Global Ocean Observing System, yaitu sistem observasi samudra secara global. Nah, sistem tersebut merupakan suatu juga kelompok organisasi di mana dewan pengarahnya itu adalah anggotanya antara lain saya yang mewakili organisasi meteorologi dunia. Itulah tugas yang diupayakan saat ini. Jadi panjang sekali penugasan Bu Dwi ya di kancah internasional. Nah, apakah penugasan itu, serangkaian penugasan yang cukup panjang itu dan itu bisa membawa juga manfaat yang besar kepada masyarakat. Barangkali karena di situ berkumpul banyak pakar, sehingga mereka juga bisa dilibatkan dalam melakukan kajian potensi kegempaan atau apapun yang terjadi di Indonesia, sehingga mitigasi bisa dilakukan secara lebih awal. Ya, penugasan itu yang misalnya untuk Indian Ocean Tsunami Early Warning and Mitigation System itu bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sepanjang pantai Samudra Hindia di 25 negara. Kenapa? Karena dengan organisasi itu sistem peringatan dini itu selalu di-improve. Jadi selalu dievaluasi, ditingkatkan, dan ada kajian bersama pakar-pakar yang seperti Bapak sampaikan, pakar-pakar dari berbagai negara. Misalnya ini kan kami satu grup dengan Australia, India. Jadi dalam peringatan dini tsunami di Samudra Hindia itu dilayani oleh 3 negara yang dianggap mumpuni teknologinya, yaitu Australia, itu memberikan peringatan dini tsunami untuk Samudra Hindia. Indonesia juga memberikan peringatan dini tsunami untuk wilayah sekitar Indonesia, dan juga India. Jadi 3 negara ini yang melayani 25 negara, dan yang diminta untuk memimpin adalah Indonesia, yaitu kepala BMKG-nya. Demikian. Manfaatnya adalah dengan organisasi itu upaya peningkatan teknologi akan selalu dan pengetahuan selalu dilakukan. Baik. Terakhir Bu, ke depan apa yang akan Ibu lakukan ya untuk terus meningkatkan sistem peringatan dini dan pengurangan risiko bencana di Indonesia dengan sederet pengalaman yang Ibu miliki selama ini? Terutama inovasi teknologi. Jadi saat ini kita melihat ke Jepang sudah dapat memberikan peringatan dini gempa bumi. Tidak hanya peringatan dini tsunami. Indonesia gempa bumi belum. Nah, hari-hari ini kami sedang menyiapkan SDM kami untuk belajar dengan Jepang agar segera mampu memberikan peringatan dini gempa bumi. Jadi inovasi teknologi. Dan juga belajar dari Jepang untuk dapat memberikan peringatan dini tsunami yang non-tektonik, yang bukan karena gempa, misalnya yang vulkanik. Nah, itu tentunya juga harus koordinasi tadi dengan yang mengelola gunung api, dan juga penguatan SDM. Karena fenomena alam baik gempa, tsunami, cuaca iklim itu semakin kompleks ya, karena pengaruh perubahan iklim global dan dinamika tektonik yang semakin sering kompleks itu menuntut pengetahuan yang semakin tinggi dan handal. Sehingga BMKG sejak tahun lalu mencanangkan program 500 dokter baru untuk belajar ke berbagai penjuru dunia. Tidak hanya Jepang, tapi juga ke negara-negara maju lainnya, untuk sampai level dokter, agar daya analitiknya, daya prediksi
daya mitigasinya, daya inovasinya itu semakin handal. Nah, itu program yang sedang kami jalankan dan terus bekerja bersama masyarakat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, mitra kami, ada dengan BRIN, dengan pihak terkait, dengan Pusat Vulkanologi dan Badan Geologi, terus kami jalin untuk meningkatkan sinergitas dalam memberikan layanan informasi dan peringatan dini. Oke. Demikian. Baik, 2 WhatsApp saya sampaikan ya Bu, diantaranya dari Pak Heri. Selain integrasi dengan kegunung apian, harus integrasi juga dengan Basarnas agar bisa cepat setelah kejadian untuk lakukan penanganan. Kemudian Pak Saiful di Bogor, terima kasih BMKG karena setiap pagi saya selalu update informasi cuaca di El Sinta yang disampaikan langsung oleh jajaran BMKG. Terima kasih, ini sangat bermanfaat. Oh iya, di cuaca ya, berkaitan dengan cuaca. Karena memang Bu, setiap hari, setiap pagi kami selalu update cuaca karena itu juga yang dibutuhkan masyarakat untuk mengawali aktivitas pagi hari, Bu. Terima kasih Pak atas bantuannya, dukungannya untuk BMKG ini El Sinta selalu ya. Terima kasih. Dan yang dengan Basarnas itu saudara kembarnya BMKG. Kami selalu kemana-mana berdua. Ini kayak sehidup semati karena memang awalnya Basarnas dan BMKG itu di bawah perhubungan semua. Jadi kita lahir bersama. Ini oleh Pak saat itu presidennya adalah Ibu Profesor Megawati yang melahirkan BMKG dan Basarnas bareng-bareng dari perhubungan menjadi langsung di bawah presiden. Ya. Demikian. Baik. Bu, terima kasih sudah bersama kami, Bu. Sehat selalu ya, Bu ya. Terima kasih juga Pak Suwiryo dan para pendengar yang telah memberikan perhatian dan masukan. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian tadi Profesor Insinyur Dwi Korita Karnawati, MSc PhD, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang telah menjadi narasumber kita dalam Power Breakfast pagi hari ini. Nantikan Power Breakfast pada Senin pekan depan dengan narasumber yang berbeda.